Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa semua, teruntuk kepada siswa-siswi MA Muhammadiyah Boarding School Metro kelas 12 peminatan keagamaan. Kali ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran ilmu kalam, bab mengenai akal dan wahyu, perspektif aliran kalam. Baik, membicarakan persoalan aliran kalam yang perlu kita pahami, kita kuasai dan perlu kita hafalkan adalah ada 4 pokok persoalan mengenai akal dan wahyu, perspektif aliran kalam. 4 pokok persoalan ini yang sering menjadi perbincangan ya. Yang pertama adalah pengetahuan tentang Tuhan, mengetahui Tuhan atau ma'rifatullah. Kemudian persoalan mengenai kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, kewajiban mensyukuri nikmat dari Tuhan. Yang keempat, kewajiban berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Keempat hal ini yang sering menjadi perbincangan dalam aliran kalam ketika membicarakan tentang akal dan wahyu. Baik, kemudian akal dan wahyu menurut perspektif Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah ini termasuk salah satu aliran teologi dalam Islam yang membandingkan peranan akal dan wahyu. Bagi Mu'tazilah, akal ini yang paling diutamakan bagi mereka. Akal yang paling utama mengetahui 4 pokok persoalan dalam hal akal dan wahyu. Adapun wahyu bagi mereka tetap mereka gunakan, tidak mereka abaikan. Yang kedua, bagi Mu'tazilah, ini akal dapat mengetahui garis besar dari 4 pokok persoalan tadi. Artinya, tanpa hadirnya wahyu, dengan akal saja sudah cukup mengetahui 4 hal itu. Adapun wahyu di sini fungsinya hanya sebagai konfirmasi dan informasi. Wahyu memperkuat dan menerangkan apa-apa yang belum diketahui oleh akal. Dalam hal ini, fungsi wahyu sebagai memperinci apa yang sudah diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui sebagian yang baik dan sebagian yang buruk. Itu ya. 4 pokok persoalan itu ini dapat diketahui hanya sebagian besarnya saja. Ya kan? Jadi 4 pokok persoalan tadi itu dengan akal nih. Akal mampu mengetahui sebagian besarnya saja. Sebagian yang lainnya dapat diketahui oleh wahyu. Meskipun demikian, wahyu tidak selamanya menentukan kebaikan dan keburukan. Ya. Karena wahyu ini tidak hanya sebatas itu, kadang berbicara tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, surga dan neraka, juga wahyu membicarakan itu. Tokoh-tokohnya ini ya. Wasil bin Atha ini termasuk tokoh seorang pendiri aliran Mu'tazilah, ya, aliran Mu'tazilah. Kemudian para pengikutnya atau orang-orang yang sependapat dengan pemikirannya Wasil bin Atha ada Abu Huzail Hamdan, Ibrahim bin Yasar, Isa bin Sobih, yang pada intinya mereka ini sependapat dengan apa yang menjadi pikiran Wasil bin Atha tentang paham Mu'tazilahnya. Ya, ini 4 pokok persoalan tadi itu hanya dapat diketahui dengan akal saja. Begitu pula dengan Amr bin Bahar yang mengatakan bahwa kehadiran Nabi hanya untuk membuktikan pengetahuan mereka saja. Lebih jauh lagi, Abdul Jabbar dan Judai mengatakan bahwa akal mengetahui garis besarnya, sedangkan hadirnya wahyu ini merinci dan memperjelas saja apa yang tidak dijangkau oleh akal. Nah, kemudian kesimpulannya, aliran ini juga disebut sebagai aliran rasionalis dalam Islam, yang kemudian menempatkan 4 pokok persoalan tadi itu hanya dapat diketahui oleh akal. Maka dari itu, aliran ini memberikan porsi yang lebih besar kepada akal daripada wahyu. Bagi mereka, pengetahuan mengetahui
pengetahuan mengetahui Tuhan, mensyukuri nikmat Tuhan, mengetahui perbuatan baik dan buruk, kewajiban berbuat kebaikan dan meninggalkan yang buruk, ini semua dapat diketahui dengan akal sebelum datangnya wahyu. Bahwa bagi mereka, seandainya Allah tidak mengutus seorang rasul, maka bagi mereka manusia bisa memahami keempat pokok persoalan ini sekalipun Tuhan tidak mengutus seorang rasul. Sudah cukup dengan akal saja. Nah, misal ada pertanyaan nih. Pertanyaan yang satu, misal kalian pernah menemukan atau didapati sebuah pertanyaan, bagaimanakah peran akal dan wahyu menurut aliran Mu'tazilah? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, pastikan kalian hafalkan 4 pokok hal yang menjadi perdebatan tentang akal dan wahyu. Ya, dalam hasanah pemikiran teologi, akal dan wahyu, perhatikan yang tadi di awal saya sampaikan, ada 4 pokok hal yang harus kalian hafalkan, kalian pahami. Kemudian pahami juga konsep teori akal dan wahyu menurut Mu'tazilah. Ya, kemudian uraikan jawaban Anda secara jelas, terstruktur, dan menyebutkan pokok-pokok persoalan itu yang menjadi kajiannya Mu'tazilah. Jadi setelah kalian memahami 4 pokok persoalan tadi itu, bahwa 4 pokok persoalan tadi itu menurut teorinya Mu'tazilah, keempat hal tadi itu dapat diketahui hanya dengan akal. Nah, setelah mengetahui itu, silakanlah kalian uraikan jawaban Anda berdasarkan pemahaman Anda, tidak bergantung dengan apa yang sudah ada, tapi murni tulisan Anda. Misalkan saja jawabannya begini. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang selalu mengutamakan akal daripada wahyu dalam kajian teologinya. Bagi Mu'tazilah, akal mampu mengetahui pokok-pokok persoalan itu. Maksudnya kajian teologi akal dan wahyu tadi daripada wahyu. Bahkan sebelum datangnya wahyu, dengan akal saja sudah cukup mengetahui pokok-pokok persoalan itu. Hal-hal mengenai Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mengetahui baik dan buruk, dan kewajiban berbuat baik dan meninggalkan yang buruk adalah cukup dengan akal. Adapun hadirnya wahyu ini hanya sebagai perinci saja. Ya. Kemudian berikutnya, akal dan wahyu menurut Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah ya. Nah, ini kelompok ini juga termasuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendirinya ini Abul Hasan al-Asy'ari. Maka aliran Asy'ariyah ini dinisbatkan kepada namanya sendiri, Asy'ari. Ini sebetulnya adalah pengikut setianya Mu'tazilah, kemudian keluar dari kelompoknya, kemudian membentuk kelompok baru yang diberikan nama Asy'ariyah. Bagi Asy'ariyah, ini juga termasuk salah satu aliran teologi dalam Islam, membicarakan akal dan wahyu. Akal menurut Asy'ariyah ini tidak dapat menentukan sesuatu menjadi wajib. Sementara wahyu dapat menentukan segala kewajiban yang diperbuat oleh manusia. Akal ini tidak dapat mengetahui bahwa berbuat baik dan meninggalkan yang buruk adalah wajib. Sementara wahyu dapat mengetahui dan mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk adalah wajib. Akal ini hanya dapat mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Ya, jadi cuma satu ya. Fungsi akal ini hanya mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Adapun wahyu ini kewajiban bagaimana berterima kasih kepada Tuhan hanya dapat diketahui dengan adanya wahyu. Sekiranya syariat tidak ada, manusia tidak akan berkewajiban mengetahui Tuhan dan tidak wajib pula berterima kasih kepadanya atas nikmat-nikmat yang diturunkan kepada manusia. Demikian juga soal baik dan buruk, ia hanya dapat diketahui melalui perintah dan larangan. Artinya bahwa mengenai orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk, tidak ada balasan atau sanksi bagi mereka yang telah berbuat sesuatu.
Misalnya saja seorang berbuat kejahatan. Nah, ini sebelum adanya wahyu, maka kejahatan itu tidak bisa dibalas. Dengan cara apa membalas orang yang berbuat kejahatan sementara pedomannya tidak ada? Dan pedoman itu, kata Asy'ari, ini hanya dapat ditemukan melalui wahyu. Ya, dari situlah kemudian ditentukan orang itu berbuat apa saja ada balasannya. Ya. Bagi Asy'ari, akal tidak mempunyai wewenang menilai sesuatu perbuatan apakah baik ataukah buruk, dan tidak ada hukum sebelum datangnya ketentuan syara. Tegasnya, tidak ada hukum taklif atau tuntutan dan larangan sebelum datangnya wahyu. Akal hanya dapat mengetahui Tuhan. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa menurut Asy'ari, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat kejahatan ini tidak bisa dihukum karena memang akal tidak bisa menentukan hukuman seperti apa. Nah, hukuman itu hanya bisa diberikan dengan datangnya wahyu. Maka sebelum datangnya wahyu tidak ada hukum taklif, tidak ada sebuah sanksi yang bisa diberikan oleh orang yang berbuat kejahatan. Nah, begitu. Di samping ini hanya ilustrasi saja bahwa kemampuan akal yang begitu luar biasa ini mampu menciptakan teknologi, bahkan dalam karya fiksi ilmiah ini seolah-olah akal diberikan chip untuk menciptakan sesuatu yang melebihi batas manusia normal. Nah, seolah-olah demikian. Asy'ari, nah, kesimpulannya dari keempat pokok persoalan tadi itu hanya satu yang diketahui oleh akal. Nah, ini perlu diketahui ya dan diingat-ingat bahwa bagi Asy'ari akal hanya dapat mengetahui Tuhan. Ketiga hal yang lainnya ini dapat diketahui dengan wahyu. Seperti kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang jahat, mengetahui perbuatan baik dan buruk ada balasannya, kewajiban bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ketiga hal ini dapat diketahui dengan wahyu. Akal tidak mampu. Akal menurut aliran ini kemampuannya terbatas dalam hal mengetahui eksistensi Tuhan. Akal diperlukan untuk memahami wahyu. Itu ya. Kemudian misalkan nih kalian mendapati sebuah pertanyaan. Tanyaannya tentang bagaimana peranan akal dan wahyu menurut aliran Asy'ari. Nah, petunjuknya sama dengan soal nomor 1 tadi ya. Silahkan kalian pahami kembali apa yang saya sampaikan di sini atau dengan literatur yang lain, dan kemudian silahkan Anda jawab pertanyaan ini pada kolom komentar yang sudah disediakan. Boleh komentar di Classroom ataupun langsung di YouTube juga tidak jadi masalah. Nah, berikutnya akal dan wahyu menurut Maturidiyah. Maturidiyah ini juga termasuk salah satu aliran teologi dalam Islam, juga masuk dalam kategori ahlu sunnah ya. Kemudian aliran ini terbagi menjadi dua, Maturidiyah Bukhara dan Maturidiyah Samarkand ya. Muncul pada abad keempat Hijriah, didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Ibnu Mahmud Al-Maturidi ya. Aliran ini berpendapat bahwa akal dapat membantu memahami keesaan Allah, sifat dan zatnya. Akal juga dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemahaman teologi. Ingat ya, Maturidiyah ada dua, Bukhara dan Samarkand. Nah, yang pertama Maturidiyah Samarkand. Ini langsung dipelopori oleh pendirinya Abu Mansur Al-Maturidi. Nama singkatnya begitu. Kata Al-Maturidi, antara akal dan wahyu, akal ini diberikan porsi yang lebih banyak daripada wahyu ya. Akal diberikan porsi yang lebih banyak daripada wahyu. Artinya wahyu ini diberi porsi yang lebih sedikit daripada akal.
Kayaknya begitu ya. Kemudian akal mampu mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan. Dalam hal ini berterima kasih. Adapun wahyu ini tidak perlu dengan wahyu kalau hanya mengetahui Tuhan dan kewajibannya. Ini nggak perlu. Cukup dengan akal. Akal dapat mengetahui sifat baik atau buruk. Akal tidak berdaya dalam mewajibkan perbuatan baik dan menjauhi yang buruk. Jadi kewajiban itu hanya dapat diketahui dengan adanya wahyu. Nah, kesimpulannya apa? Dari keempat pokok persoalan tersebut, persoalan teologi tadi tentang akal dan wahyu, 3 dari keempat pokok persoalan itu dapat diketahui hanya dengan akal. Yang pertama adalah mengetahui Tuhan, kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, mengetahui baik dan buruk. Ketiga hal ini dapat diketahui dengan akal. Adapun wahyu, kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang jahat adalah wewenang wahyu atau Tuhan. Ya, di samping ini seolah-olah ilustrasi yang saya berikan tentang kehebatan otak manusia. Soal nomor 3. Nah, bagaimana misalnya jika Anda menemukan sebuah pertanyaan, bagaimana peran akal dan wahyu menurut Maturidiyah Samarkand? Nah, sama dengan konsep pertanyaan tadi, bahwa untuk menjawab ini pastikan kalian memahami 4 pokok hal-hal yang menjadi perdebatan tadi tentang akal dan wahyu, dan pastikan kalian pahami konsep teori menurut Maturidiyah Samarkand. Nah, baru kemudian silakan kalian uraikan jawabannya secara jelas dan struktur ya, dengan menyebutkan pokok-pokok persoalan itu yang menjadi kajian Samarkand. Nah, silakan Anda tuliskan jawabannya pada kolom komentar dan usahakan dengan bahasa kalian sendiri ya, tidak hanya copy paste. Oke. Selanjutnya adalah ada Maturidiyah Bukhara, masih Maturidiyah ya. Ini pendirinya adalah Abu al-Yusr Muhammad al-Basdawi. Ini artinya penerusnya ya, penerusnya. Meskipun demikian ini Al-Basdawi tidak sepenuhnya sepaham dengan Al-Maturidi ya, pendahulunya ya. Kemudian Al-Basdawi ini juga termasuk orang ulama terkemuka ya, ahli fikih, mazhab Hanafiyah, dan ahli teologi Islam ya. Dalam hal teologi, Al-Basdawi tidak belajar langsung dari Al-Maturidi ataupun dari Al-Asy'ari. Beliau lebih banyak belajar dari ayahnya dan juga dari kakeknya sendiri, Abdul Karim. Al-Basdawi mengatakan akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengetahui Tuhan dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Bagi Al-Basdawi, akal hanya dapat mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan buruknya saja. Dalam hal ini, yang mengetahui dan menentukannya adalah wahyu. Nah, kesimpulannya apa? Menurut Maturidiyah Bukhara, bahwa akal ini dapat mengetahui Tuhan. Akal dapat mengetahui baik dan buruk. Ya, ada 2 ya, berarti akal dapat mengetahui Tuhan, akal dapat mengetahui baik dan buruk. Dan akal juga dapat mengetahui sebab-sebab dari proses menjadi kewajiban itu menjadi wajib. Mengetahui prosesnya menjadi wajib. Dan ini berarti bahwa wahyu mengetahui kewajiban, dapat mengetahui kewajiban mengetahui Tuhan, artinya berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian wahyu dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, berarti di sini adalah proses kewajiban itu, proses sebab-sebab jadi wajib itu didapatkan akal setelah memahami apa yang didapatkan dari wahyu, gitu ya. Nah, seandainya kalian menemukan sebuah pertanyaannya misalkan, bagaimana peranan akal dan wahyu menurut Maturidiyah Bukhara? Ini sama dengan penjelasan
bagaimana menjawab pertanyaan tadi di soal nomor 3 ini juga sama. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan ini pada kolom komentar, baik di Classroom ataupun langsung di YouTube. Nah, kemudian analisis perbandingannya antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, Samarkan, dan Bukhara tentang akal dan wahyu. Ini saya mencoba mengilustrasikan seolah-olah akal diwakili oleh otak, ya. Kemudian wahyu ini dengan sebuah mushaf Al-Qur'an. Ya. Mu'tazilah memberikan porsi akal itu lebih besar dibanding dengan ketiga aliran lainnya. Bagi Mu'tazilah, keempat masalah yang diperbincangkan itu semuanya dapat diperoleh hanya dengan akal. Ya, jelas ya kuncinya di sini. 4 persoalan tadi itu yang menjadi perbincangan dalam teologi akal dan wahyu. Ini Mu'tazilah berpendapat kesemuanya dapat diketahui dengan akal. Kemudian menurut Asy'ari hanya satu di antara keempat pengetahuan itu yang dapat diketahui oleh akal. Sedangkan sisanya atau 3 lainnya hanya bisa dicapai dengan wahyu. Nah, begitu. Jadi kebalikannya ya. Kebalikan dari Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah semua 4 hal tadi itu hanya dengan akal. Sementara Asy'ari dari keempat tadi itu dibagi menjadi 2. 3 diantaranya dapat diketahui dengan wahyu, 1 diantaranya dengan akal, yakni mengetahui Tuhan. Sisanya itu menggunakan wahyu. Kemudian Samarkan. Maturidiyah Samarkan ini lebih dekat pemikirannya dengan Mu'tazilah. Karena aliran ini berpendapat bahwa dari keempat pokok persoalan tersebut, 3 diantaranya dapat diketahui oleh akal, sedangkan satunya hanya dapat diketahui melalui wahyu. Ini kebalikannya Asy'ari, ya. Kalau Asy'ari 3 diantaranya dengan wahyu, nah, kalau ini 3 diantaranya dengan akal, nah, ya. Sisanya dengan wahyu. Kebalikannya itu. Kemudian Bukhara ini dalam pandangannya terhadap akal dan wahyu, ini pemikirannya lebih dekat dengan Asy'ari. Meskipun kenyataannya memberikan porsi yang sama-sama berimbang antara akal dan wahyu. Artinya dalam hal keempat masalah tadi itu, Bukhara memberikan 2 diantaranya dapat diketahui dengan akal, sedangkan 2 yang lainnya dapat diketahui melalui wahyu. Singkatnya ini bahwa Mu'tazilah memberikan peranan pada akal itu lebih dominan, bahkan memberikan poin 4 kepada akal, dan wahyu ini 0. Hampir tidak perlu digunakan. Ini Mu'tazilah. Kemudian Asy'ari ini memberikan peranan kepada akal ini lebih dominan, tetapi memberikan kesempatan atau 1 poin kepada akal. Ya, 1 akal. Kemudian Samarkan ini memberikan porsi yang lebih banyak kepada akal daripada wahyu. Kebalikannya Asy'ari. Ya. Kalau Asy'ari ini wahyu memberikan poin 3, sementara Samarkan memberikan poin 3-nya kepada akal. Sisanya adalah wahyu. Ya. Kemudian Bukhara ini memberikan perbandingan seimbang antara akal dan wahyu, masing-masing perbandingannya adalah 2. Ya, thank you. Demikian pembahasan singkat mengenai akal dan wahyu perspektif aliran kalam. Ya, silakan bagi yang kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar, atau bila Anda menemukan referensi yang lain melalui literatur yang lain baik dari buku ataupun sumber-sumber yang lainnya, silakan. Jika ada perbedaan pendapat atau pemahaman teori, silakan berikan jawaban Anda melalui kolom komentar yang sudah tersediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.